Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan semangat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat. Di antaranya mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang mat silah. Pengertian mat silah. Dari segi bahasa, mat berarti panjang, silah berarti hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dengan hak domir, karena mat silah berhubungan dengan hak domir. Dari segi istilah, mat silah adalah mat yang terjadi pada hak domir yang berharokat dhammah maupun kasroh, terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Artinya bahwa huruf setelah hak domir tidak boleh berharokat sukun maupun tasdid ya, karena tidak boleh dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Dan huruf setelahnya adalah huruf yang berharokat hidup dan bukan mat. Macam-macam mat silah. Mat silah terbagi menjadi dua, yaitu mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat silah qasirah. Secara bahasa, mat berarti panjang, silah berarti hubungan, dan qasirah berarti pendek. Secara istilah, mat silah qasirah adalah mat yang terjadi apabila hadomir bertemu dengan huruf selain hamzah setelahnya. Cara membacanya yaitu dipanjangkan sepanjang satu alif atau dua harokat. Perhatikan contoh berikut. Pada potongan ayat ini terdapat dua contoh mat silah qasirah, yaitu terletak pada kata la ta'khudhuhu sinatun. Coba kita perhatikan huruf sebelum dan sesudah hak dhamir. Huruf sebelum hak dhamir adalah huruf hidup dan bukan mat. Huruf setelah hak dhamir adalah huruf sin yang berharokat hidup dan tidak bertasydid. Maka itu adalah contoh mat silah qasirah dan harus dibaca panjang dua harokat. Contoh yang kedua terletak pada kata lahuma. Coba kita perhatikan huruf sebelum dan sesudah hak dhamir. Huruf sebelum hak dhamir adalah huruf hidup dan bukan mat. Huruf setelah hak dhamir adalah huruf mim yang berharokat fathah dan tidak bertasydid. Maka itu adalah contoh mat silah qasirah dan harus dibaca panjang dua harokat. Mat silah tawilah. Secara bahasa, mat berarti panjang, silah berarti hubungan, dan tawilah berarti panjang. Secara istilah, mat silah tawilah adalah mat yang terjadi apabila hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Cara membacanya yaitu dipanjangkan sepanjang 2,5 alif atau 5 harokat. Perhatikan contoh berikut. Pada potongan ayat ini terdapat dua contoh mat silah tawilah, yaitu terletak pada kata indahu illa. Coba kita perhatikan huruf sebelum dan sesudah hak dhamir.
Huruf sebelum hadomir adalah huruf yang berharokat hidup dan bukan mat. Huruf setelah hadomir adalah huruf hamzah yang berharokat hidup dan tidak bertasdid. Maka itu adalah contoh mat silah tawilah dan harus dibaca panjang 5 harokat. Contoh yang kedua terletak pada kata ilmihi illa. Coba perhatikan huruf sebelum dan sesudah hadomir. Huruf sebelum hadomir adalah huruf hidup dan bukan mat. Huruf setelah hadomir adalah huruf hamzah atau huruf alif yang berharokat hidup dan tidak bertasydid. Maka itu adalah contoh mat silah tawilah dan harus dibaca panjang 5 harokat. Nah anak-anak, supaya kita lebih memahami mengenai mat silah, yuk sama-sama kita bahas contoh-contoh dari mat silah. Contoh yang pertama, pada kata anzalnahu. Hak domirnya dibaca pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena huruf sebelum hak domir adalah huruf mat. Maka dari itu bukan mat silah, jadi hak domirnya tidak dibaca panjang. Contoh yang kedua, pada kata wajhi. Itu bukan hak domir. Kenapa bukan hak domir? Karena huruf sebelum hak itu adalah huruf yang berharokat sukun. Paham ya? Contoh yang ketiga, pada kata anhu. Hak domir dibaca pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena huruf sebelum hak domir adalah huruf yang berharokat sukun. Nunnya berharokat sukun, maka dari itu bukan mat silah. Contoh yang keempat, fasanuyassiruhu lil yusra. Hak domir dibaca panjang 2 harokat. Berarti itu adalah mat silah qasiroh. Kenapa? Karena huruf sebelum hak domir adalah huruf ro yang berharokat hidup dan bukan mat. Dan huruf setelahnya adalah huruf lam yang berharokat hidup dan tidak bertasydid. Contoh yang kelima, nasrullahi. Itu bukan hak domir. Kenapa? Karena huruf sebelum ha adalah huruf mat. Maka itu bukan hak domir atau mat silah. Contoh yang keenam, tuti'hu. Kenapa itu tidak dibaca panjang? Karena huruf sebelum ha adalah huruf yang berharokat sukun, maka itu bukan mat silah. Contoh yang ketujuh, wathaqahu ahad. Ha domir dibaca panjang 5 harokat. Itu berarti adalah mat silah tawilah. Kenapa? Karena huruf sebelum hal domir adalah huruf yang hidup dan bukan mat. Dan huruf setelah hal domir adalah huruf alif yang berharokat hidup dan tidak bertasydid. Contoh yang ke-8, ja'ahul a'ma. Huruf H dibaca pendek karena huruf H dibaca sambung dengan huruf setelahnya, maka itu bukan mat silah. Contoh yang ke-9, ada 3 contoh. Yang pertama, mabtalahu. Huruf H dibaca pendek karena huruf sebelumnya adalah huruf mat, maka itu bukan mat silah. Yang kedua, rabbuhu fa'akramah. Huruf H dibaca panjang 2 harokat karena huruf sebelumnya adalah huruf hidup dan tidak mat, dan huruf setelahnya adalah huruf fa yang berharokat hidup dan tidak bertasydid, maka itu adalah mat silah qasiroh. Contoh yang ke-10, yashhaduhul muqarrabun. Karena huruf H dibaca sambung dengan huruf setelahnya, maka itu bukan mat silah dan huruf H dibaca pendek. Nah, anak-anak, jadi itulah penjelasan mengenai mat silah.
Perlu diingat kembali ya bahwa mad silah adalah mad yang berhubungan dengan hak domir. Mad silah terbagi menjadi dua, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah adalah mad yang terjadi apabila hak domir bertemu dengan huruf selain hamzah. Diingat ya, bertemu dengan huruf selain hamzah dan dibaca panjang 2 harokat. Kalau mad silah tawilah adalah mad silah yang terjadi apabila hal domir bertemu dengan huruf hamzah dan harus dibaca panjang 5 harokat. Jadi harus diingat ya perbedaan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah. Nah, oke anak-anak, selanjutnya kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Carilah 5 contoh mad silah qasirah dan 5 contoh mad silah tawilah di dalam Al-Quran. Tugasnya kalian salin di buku tulis ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian semua sudah paham ya mengenai hukum bacaan mad silah. Jika ada yang belum paham, jangan malu untuk bertanya kepada ibu guru atau kepada teman kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.